Selamat datang di Praktikum Bahan dan Alat Penangkapan 2021. Pada praktikum pertama ini, kita akan mempelajari mengenai pengenalan benang, uji bahan, dan penomoran. Pengertian benang. Benang adalah susunan serat-serat yang teratur ke arah memanjang dengan garis tengah dan jumlah antian tertentu yang diperoleh dari suatu pengolahan yang disebut pemintalan. Serat-serat tersebut ada yang mempunyai panjang terbatas atau disebut stapel, dan ada yang mempunyai panjang tidak terbatas disebut filamen. Macam-macam benang. Pada umumnya, bahan alat penangkapan terdiri dari serat alami dan serat buatan. Serat alami adalah serat yang dibuat dengan bahan dasar tumbuhan dan hewan, sedangkan serat buatan adalah serat yang dibuat dari unsur-unsur kimia yang sederhana, kemudian digabungkan sehingga terbentuk susunan baru secara lengkap dan kompleks, sehingga mempunyai sifat-sifat baru yang semakin rumit dan berubah dari sifat semula. Contoh serat alami yang berbahan dasar tumbuhan yaitu kenaf, rami, abaca, jute, flax atau linen, sisal, hemp, cotton, soybean, bambu, dan rina. Adapun serat alami yang berbahan dasar hewan yaitu mohair, wool, camel, alpaca, llama, angora, cashmere, yak, silk, dan sinew. Contoh-contoh serat sintetis yaitu polyamid, polyester, polyethylene, polypropylen, polyvinyl chloride, polyvinyl chloride, dan polyvinyl alkohol. Kelebihan dan kekurangan bahan alami dan buatan. Yang pertama, bahan alami mudah membusuk, sedangkan bahan buatan tidak mudah membusuk. Yang kedua, bahan alami tidak seberapa kuat dibandingkan dengan bahan buatan yang kebanyakan kuat. Yang ketiga, bahan alami tidak dipengaruhi oleh sinar ultraviolet, sedangkan bahan buatan beberapa ada yang dipengaruhi sinar ultraviolet. Yang keempat, bahan alami mudah menyerap air, sedangkan bahan buatan sedikit bahkan tidak menyerap air. Yang terakhir, bahan alami tidak mencair, sedangkan bahan buatan mencair pada temperatur tertentu. Uji tenggelam pertama menggunakan bahan polyetilen. Bahan polyetilen mengapung setelah dilakukan uji tenggelam. Uji tenggelam kedua menggunakan bahan polyamid. Bahan polyamid langsung tenggelam setelah dilakukan uji tenggelam. Uji tenggelam selanjutnya menggunakan bahan polyester. Bahan polyester tenggelam secara perlahan setelah dilakukan uji tenggelam. Uji tenggelam yang terakhir menggunakan bahan alami. Bahan alami membutuhkan waktu yang lama untuk tenggelam setelah dilakukan uji tenggelam. Uji bakar pertama menggunakan bahan polyamid. Bahan akan meleleh, mengeluarkan asap berwarna putih. Setelah asap habis akan mengeluarkan gumpalan, dan jika gumpalan ditaruh, kemudian ditarik, maka akan muncul serat-serat halus. Uji bakar kedua menggunakan bahan polyester. Bahan akan mengeluarkan asap berwarna hitam. Setelah asap hitam habis, jika hasil dari bahan yang dibakar tersebut ditaruh pada suatu benda dan benang ditarik, maka akan muncul serat-serat halus. Uji bakar selanjutnya menggunakan bahan polyetilen. Hasil pembakarannya mengeluarkan bau seperti lilin dan benang yang dibakar akan mengkeriting ke belakang. Uji bakar yang terakhir menggunakan bahan alami. Mudah terbakar dengan cepat, api berwarna oranye, dan hasil dari pembakaran berupa abu. Ada beberapa macam benang filamen, diantaranya benang monofilamen, benang multifilamen, dan benang tau.
Benang monofilamen ialah benang yang terdiri dari satu helai filamen saja. Benang ini terutama dibuat untuk keperluan khusus, misalnya tali pancing, senar raket, sikat, jala, dan sebagainya. Benang multifilamen ialah benang yang terdiri dari serat-serat filamen. Sebagian besar benang filamen dibuat dalam bentuk multifilamen. Benang tow ialah kumpulan dari beribu-ribu serat filamen yang berasal dari ratusan spinneret menjadi satu. Pemintalan benang merupakan proses pembuatan benang dengan memilin dan menjalin secara bersama-sama. Ada dua arah pintalan yang dipergunakan dalam proses pembuatan tali, yaitu pintalan arah kanan, right twist, dan pintalan arah kiri, left twist. Pintalan arah kanan atau S, sebuah tali adalah tali yang pada proses pemintalannya yang terakhir mempunyai pintalan dari arah kiri ke kanan dari orang yang memegang tali tersebut. Sedangkan pintalan arah kiri atau Z adalah sebaliknya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa bagian-bagian dari benang ada 4, yaitu fiber, yarn, strand, dan rope. Untuk pembuatan tali dari bahan baku diperlukan beberapa kali pemintalan. Dari sejumlah serat atau fiber dipintal menjadi yarn, kemudian beberapa yarn dipintal menjadi strand, dan selanjutnya sejumlah strand dipintal lagi menjadi rope. Sehingga dengan demikian dari bahan baku fiber menjadi rope diperlukan 3 tahapan pemintalan, yaitu yang pertama, pemintalan dari fiber menjadi yarn, biasanya disebut lower twist. Yang kedua, pemintalan dari yarn menjadi strand, biasanya disebut middle twist. Dan yang ketiga, pemintalan dari strand menjadi rope, biasanya disebut upper twist. Sistem penomoran benang. Tujuan sistem penomoran benang sendiri digunakan untuk memudahkan kita mengidentifikasi dalam menyebut ukuran benang. Sistem penomoran yang paling sering digunakan adalah sistem TEX, yang biasa disebut dengan TEX, dan sistem denier internasional, atau kadang-kadang disebut DEN atau TD. Kenapa hanya TEX dan denier? Karena dalam penomoran benang sudah digunakan dalam lingkup internasional dan paling sering digunakan. Sistem TEX dinyatakan sebagai yarn dalam massa gram per unit panjang 1000 meter, atau bisa ditulis 1 TEX sama dengan 1 gram per 1000 meter. Sebagai contoh lain, benang 23 TEX adalah sejenis benang yang yarn. Benang tersebut pada panjang 1000 meter beratnya 23 gram. Saya ulangi, benang 23 TEX adalah sejenis benang yang yarn. Benang tersebut pada panjang 1000 meter beratnya 23 gram. Nah, sekarang ada latihan. Kita akan mengerjain yang untuk level 1 mengacu kepada keterangan sebelumnya bahwa 1 TEX sama dengan 1 gram per 1000 meter. Berarti jika di sini ada 10 TEX, berarti menjadi 10 gram per 1000 meter, yang menyatakan bahwa sejenis benang yang yarn, benang tersebut pada panjang 1000 meter, beratnya adalah 10 gram. Begitu pula yang 30 TEX menjadi 30 gram per 1000 meter, yang menyatakan bahwa benang yang yarn, benang tersebut pada panjang 1000 meter, beratnya 30 gram. Nah, ini juga sama 50 TEX, yang berarti 50 gram per 1000 meter, yang menyatakan sejenis benang yang yarn, benang tersebut pada panjang 1000 meter, beratnya 50 gram. Untuk yang level 2 dan level 3 akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita akan mempelajari penomoran TEX yang lebih terperinci lagi. Misal, ada 30 TEX dikali 4. Hal ini memberikan informasi bahwa benang tersebut adalah jenis benang tertentu yang yarnnya pada panjang 1000 meter adalah 30 gram dan benang tersebut terdiri atas 4 yarn. Saya ulangi, 30 TEX dikali 4. Jenis benang tertentu yang yarnnya pada panjang 1000 meter adalah 30 gram dan benang tersebut terdiri atas 4 yarn. Nah, misal ada yang lebih detail lagi gitu, terperinci. 35 TEX dikali 5 dikali 3. Nah, artinya suatu benang atau tali yang terdiri atas 3 strand dan masing-masing strand terdiri atas 5 yarn, dan yarn tali tersebut pada panjang 1000 meter adalah 35 gram. Nah, untuk pembacaan detail seperti ini, jika teman-teman bingung, teman-teman bisa mempermudah melalui pembacaan lewat belakang dari 3 ke 5 ke 35 TEX. Saya ulangi, misal artinya suatu benang atau tali yang terdiri atas 3 strand, nah ini kan 3, dan masing-masing strand terdiri atas 5 yarn, nah ini 5 nih, dan yarn tali tersebut pada panjang 1000 meter adalah 35 gram. Nah,
35. Kan itu pembacaannya berarti bisa dari belakang seperti teman-teman. Jika teman-teman menemukan penomoran seperti ini, lebih mudah dibaca lewat belakang seperti itu. Untuk sistem denier internasional atau biasa disebut dengan sistem denier dinyatakan dengan 1 den atau ditulis TD1 sama dengan 1 gram per 9.000 meter. Nah, hubungan antara teks dengan denier dinyatakan teks sama dengan 0,1111 dikali TD. Contohnya 100 den sama dengan 100 dikali 0,1111 sama dengan 11 teks. Jadi perkalian ini tuh mengacu pada hubungan antara teks dengan denier. Nah, 210 den juga sama, berarti 210 dikali 0,1111 sama dengan 23 teks. Nah, ini merupakan latihan untuk penomoran denier. Kan sudah diketahui bahwa di keterangan yang sebelumnya bahwa TD1 sama dengan 1 gram per 9.000 meter. Teks sama dengan 0,1111 dikali TD. Nah, yang 0,1111 ini didapatkan di teks per den sama dengan 1000 per 9000. Nah, lalu kita jawab untuk 100 den berarti kan 100 dikali 0,1111 sama dengan 11,11. Nah, dibuletin. Nah, jadi 11 teks. Nah, yang 250 den berarti 250 dikali 0,1111 sama dengan 27,77 dibulatkan di 28 teks. 345 den sama dengan 345 dikali 0,1111 sama dengan 38,32 dibulatkan jadi 38 teks. Lalu ada nih yang terakhir 565 den sama dengan 565 dikali 0,1111 sama dengan 62,77 menjadi 63 teks dibulatkan. Terima kasih telah mengikuti praktikum bahan dan alat penangkapan 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.